Bapak, Ibu, waktu sudah menunjukkan tepat. Mari kita mulai pertemuan KKG Dabin 3 Gugus Jiwonolo. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Yang kami hormati, Bapak Haji Muhammad Jainuri, SPD MPD, selaku pengawas Dabin 3 Gugus Jiwonolo. Bapak Priyo SPD SD, selaku Kepala SD Negeri Gajah Mati. Ibu Siti Nurhani SPD SD, selaku Kepala SD Negeri Pati Kidul 01. Ibu Purwati SPD, selaku Kepala SD Islam Al-Azhar 48. Ibu Siferawati SPD, selaku Kepala SD Harapan Bangsa. Ibu RR Diahrika Nurani Puspitosari ST, selaku Kepala SD Kanisius Pati. Serta Bapak Ibu Guru. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasannya karena rahmat-Nya pada hari Sabtu 27 Maret 2021, kita melaksanakan pertemuan KKG Dabin 3 Gugus Jiwonolo secara online melalui aplikasi Zoom. Agar pertemuan KKG hari ini baik dan lancar, serta tidak ada halangan apapun, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing, memohon berkat dari Tuhan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak, Ibu, perlu kami sampaikan bahwasannya pertemuan KKG hari ini menggunakan aplikasi Zoom Premium, sehingga nanti pertemuan kita bisa berjalan dengan lancar tanpa terhenti. Hari Minggu berjalan santai menuju pusat Kota Pati. Sebelum KKG ini dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sebagai pembawa acara akan memperkenalkan diri agar komunikasi dapat terjalin dengan lebih baik. Perkenalkan, saya sebagai pembawa acara Beata Immaculata Gultom SPD, tempat tanggal lahir Sidikalang 29 Desember 1996. Saat ini saya mengajar sebagai guru kelas 3B di SD Kanisius Pati 02. Alamat rumah Juanalan Gang 2 nomor 29 Pati. Moto, bahagia secukupnya, bersedih seperlunya, bersyukur sebanyak-banyaknya. Saya juga akan memperkenalkan pemateri kita pada hari ini. Pemateri pertama yaitu Ibu Veronica Winarsih SPD, tempat tanggal lahir Kendal 2 Juli 1980. Saat ini mengajar sebagai guru kelas 3A SD Kanisius Pati 01. Alamat rumah Perumahan Gria Kusuma Indah RT 6 RW 1 Muktiharjo, Kecamatan Margerejo, Pati. Moto, keberhasilan dalam kehidupan hanya dapat diraih ketika seseorang mau berjuang dengan keras. Pemateri kedua kita pada hari ini yaitu Ibu Eliatun Setia Ningsih SPD, tempat tanggal lahir Semarang 23 Oktober 1971. Saat ini mengajar sebagai guru kelas 4A di SD Kanisius Pati 01.
Alamat rumah Perumahan Indah Residen, Blok C nomor 6, Mulyo Harjo Pati. Moto, bahagia itu pilihan. Materi pertemuan KKG kita pada hari ini yaitu tentang kaidah penulisan soal bahasa Jawa. Jalan-jalan ke pasar gede, jangan lupa beli tahu eci. Sekarang kita pertemuan KKG, yuk bersama kita ikuti. Kepada Ibu Veronica Winarsih, SPD, selaku pemateri pertama, kami persilahkan. Terima kasih Bu Beata atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Zainuri, SPD MPD, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Guru Dabin 3 yang telah menyempatkan untuk bergabung ber-KKG pada pagi hari ini. Kami di sini bersama Bapak Ibu Guru akan bersama-sama mereview atau mengingat-ingat kembali tentang kaidah penulisan soal bahasa Jawa. Sebelum kita membuat soal, pasti kita akan membuat kisi-kisi terlebih dahulu, agar dalam pembuatan soal menjadi tepat sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Kaidah penulisan soal bahasa Jawa. Pengertian dari kisi-kisi adalah suatu format berupa matrik yang memuat pedoman untuk menulis soal atau merakit soal menjadi suatu tes. Fungsinya, pedoman dalam penulisan soal dan atau dalam melakukan perakitan tes. Syarat-syarat kisi-kisi yang baik, 1. Mewakili isi kurikulum atau kemampuan yang akan diujikan. Komponen-komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami. Soal-soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Komponen kisi-kisi dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok identitas dan kelompok matrik. Kelompok identitas ada jenjang sekolah, bidang studi atau mata pelajaran, tahun ajaran, kurikulum yang diacu atau dipergunakan, jumlah soal, dan bentuk soal. Di kelompok matrik ada kompetensi dasar, materi yang akan diberikan atau dijadikan soal, indikator, nomor urut soal jika diperlukan. Langkah-langkah penyusunan materi, kita akan melihat kompetensi dasar terlebih dahulu. Kemudian kita lihat materi, masuk, membuat indikator soal, kemudian kita akan membuat soal. Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal yang harus dikuasai siswa setelah mempelajari materi pelajaran tertentu. Kompetensi ini diambil dari kurikulum. Sedangkan materi adalah bahan ajar yang harus dikuasai siswa berdasarkan kompetensi yang akan diukur. Penentuan materi atau bahan ajar yang akan diambil disesuaikan dengan indikator yang akan disusun. Indikator berisi ciri-ciri perilaku yang dapat diukur sebagai petunjuk untuk membuat soal. Soal disusun berdasarkan indikator yang kita buat. Contoh kisi-kisi soal penilaian akhir semester 1, mata pelajaran Bahasa Jawa, kelas 6 semester 1, kurikulum
13. Nomor 1, kompetensi dasarnya adalah memahami teks deskripsi tentang peristiwa budaya. Materi pokoknya negesi sanepo kang kaemot sakjroning ukara. Indikator yang pertama, disajikan sebuah paragraf tentang peristiwa budaya. Siswa dapat mengidentifikasi pokok pikiran paragraf tersebut. Yang kedua, disajikan sebuah kalimat, siswa dapat mengidentifikasi ragam unggah-ungguh basa yang digunakan. Kemudian yang ketiga, disajikan kalimat dalam ragam basa ngoko, siswa dapat mengubah dalam ragam basa krama halus. Bentuk soal bisa berupa pilihan ganda, ada isean dan urean. Karena keterbatasan soal, maka kita harus memilih materi yang materi yang esensial itu seperti apa, bisa kita lihat di tayangan berikutnya. Ya. Kriteria pemilihan materi yang esensial, pendalaman dari satu materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian, merupakan materi penting yang harus dikuasai oleh siswa. Merupakan materi yang sering diperlukan untuk mempelajari bidang studi lain. Merupakan materi yang berkesinambungan yang terdapat pada semua jenjang kelas. Yang terakhir, merupakan materi yang memiliki nilai terapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pengertian indikator. Indikator suatu rumusan yang menggunakan kata kerja operasional, memuat perilaku siswa, memuat materi yang akan diukur sesuai dengan uraian materi yang dipilih. Fungsi indikator soal. Indikator soal memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mengembangkan pencapaian kompetensi berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Indikator soal berfungsi sebagai berikut. 1. Pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Syarat indikator yang baik. 1. Memuat ciri-ciri kompetensi dasar yang akan diukur. 2. Memuat kata kerja operasional yang dapat diukur. 1 KKO untuk soal pilihan ganda dan 1 atau lebih untuk soal uraian. Yang ketiga, berkaitan dengan materi atau bahan ajar yang dipilih. Keempat, dapat dibuatkan soalnya sesuai dengan bentuk soal yang telah ditetapkan. Komponen-komponen indikator soal yang perlu diperhatikan adalah subjek, perilaku yang akan diukur, dan kondisi atau konteks atau stimulus. Rumusan indikator yang lengkap mencakup 4 komponen, yaitu A, B, C, D. Ada audience, behavior, condition, dan degree. Audience yaitu sasaran atau
peserta tes dalam hal ini adalah peserta didik. Behavior yaitu tingkah laku yang harus ditampilkan atau diharapkan muncul. Perumusannya menggunakan kata kerja operasional atau KKO. Condition yaitu kondisi yang diberikan pada saat tingkah laku peserta didik diukur, tidak ketika sedang belajar. Degree merupakan standar tingkah laku tertentu yang dapat diterima. Tipe indikator soal 1, indikator soal yang menempatkan condition atau kondisi di awal kalimat. Model ini digunakan untuk soal yang disertai dengan stimulus. Misalnya berupa kalimat, paragraf, gambar, grafik, denah, atau kasus. Rumusan indikatornya disajikan titik-titik, peserta didik dapat titik-titik. Kemudian yang kedua, indikator soal yang menempatkan audiens, peserta didik, dan behavior perilaku di awal kalimat. Model ini digunakan untuk soal yang tidak disertai dengan dasar pernyataan sebagai stimulus. Rumusan indikatornya, peserta didik dapat menentukan titik-titik. Contoh indikator soal yang pertama. Disajikan sebuah teks tentang cerita Pandowo. Siswa dapat menentukan ide pokok dari teks tersebut dengan tepat. Audiennya adalah siswa. Behaviornya dapat menentukan ide pokok dari teks cerita Pandowo. Kondisinya disajikan sebuah teks, sedangkan degree-nya dengan tepat. Kemudian, contoh indikator soal yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan 3 nama lain dari Raden Janoko dengan tepat. Audiennya peserta didik, behaviornya dapat menyebutkan 3 nama lain dari Raden Janoko. Degree-nya dengan tepat. Kakung tindak gembira loka ngagem teken, mirsani manuk lan pitik jebun. Namung punika ingkang saged kula aturaken, mugi wonten paedahipun. Ampun ngagem emas inten, menawi tindak wonten seganten. Wusana cekap semanten. Sedaya lepat nyuwun pangapunten, matur nuwun. Baik, terima kasih kepada Ibu Uin untuk materi yang telah disampaikan. Kami memohon maaf untuk Kepala Sekolah SD Pati Kidul 05. Kami ulangi, yang kami hormati Bapak Ajit SPD selaku Kepala Sekolah SD Pati Kidul 05. Sekarang, marilah kita bersama-sama mendengarkan tembang Jawa yang akan dibawakan oleh Bapak FX Subani SPD. Kepada Bapak FX Subani, kami persilahkan. Bapak Ibu kadang kinasih ingkang kinasih Gusti, Bapak Ibu guru Dwija sedaya,
ingkang kinasih Gusti, keparenga kula nyekar sekar kinanti laras lendro paket somo minangka pangajak ing wedal sakmenika kita sedaya tasih wonten kahanan bebaya coronavirus pramila kula badhe nyekar babagan menika. Bebaya coronavirus pancen nyata hamadeni mula padha midhangetna dawuhing para winasih. Jaga karesikan slira handadonga marang Gusti. Mekaten Bapak Ibu kadang wijosdaya, sumangga kita ngayahi dawuhipun para winasis pamarentah saha Bapak Jokowi saha para menterinipun ingkang dawuhi kita supados njaga jarak, njagi karsaaning slira, saha ndedonga marang Gusti supados virus corona menika enggal sirna saking bumi pertiwi. Matur sembah nuwun. Mekaten. Ya, terima kasih kepada Bapak Bani yang telah menyumbangkan suara emas dan suara merdunya ya kepada kita semua. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Eliatun Setianingsih SPD. Kepada Ibu Eli kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Beata atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga kami haturkan kepada Bapak Haji Zainuri, SPD MPD. Terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, serta teman-teman guru Sedabin 3 Gugus Jiwonolo yang masih setia mengikuti KKG hari ini. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama panjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kasih, karena berkat rahmat serta penyertaan-Nya lah kita semua dapat berkumpul bersama meskipun melalui aplikasi Zoom, kita bisa ber-KKG bersama. Bapak Ibu semuanya, pada saat ini saya tidak akan memberikan materi, namun saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk belajar bersama bagaimana cara menulis soal bahasa Jawa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Ibu Win. Namun saya yakin di antara Bapak Ibu semua pasti sudah sangat mahir dalam membuat soal, karena kita semua sudah belajar bagaimana membuat soal harian, ulangan harian, soal tes tengah semester maupun soal kenaikan kelas. Bapak Ibu semua, banyak sekali bentuk soal yang ada di sekeliling kita atau yang sudah kita tekuni. Namun pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk belajar membuat soal bahasa Jawa, terkhusus untuk bentuk soal pilihan ganda, kemudian soal isian, dan soal urean. Baik, yang pertama kita akan belajar
tentang soal pilihan ganda. Pilihan ganda memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, mengukur berbagai jenis jenjang kognitif. Kemudian pensekorannya sangat mudah, cepat, objektif, dan dapat mencakup ruang lingkup bahan maupun materi serta kade yang luas. Keunggulan pilihan ganda yang lain yaitu sangat tepat untuk mengujikan yang peserta didiknya sangat banyak atau sifatnya massal. Namun demikian, soal pilihan ganda juga ada keterbatasannya, yaitu memerlukan waktu yang lama ketika kita menulis soal. Kemudian sulit dalam membuat pengecoh yang homogen dan berfungsi, serta terdapatnya peluang untuk menebak kunci jawaban. Nah, berikut adalah kaidah-kaidah penulisan soal pilihan ganda. Kaidah soal pilihan penulisan soal pilihan ganda yang pertama dari segi materi, soal harus sesuai dengan indikator. Maksudnya, soal harus bisa menanyakan perilaku dan materi yang hendak diukur sesuai dengan tuntutan indikator. Nah, di sini saya sajikan contoh soal pilihan ganda. Menurut Bapak Ibu, soal ini salah atau betul? Kalau ditinjau dari kesesuaian dengan indikator. Disajikan teks deskripsi tentang peristiwa budaya, siswa dapat menjawab pertanyaan dengan kata tanya dari mana. Itu adalah tuntutan dari indikatornya. Siswa disuruh menjawab pertanyaan dengan kata tanya dari mana. Kemudian soalnya, reok itu adalah reok itu salah sawijining kebudayaan ingkang asalipun saking Jawa Timur inggih menika tlatah Ponorogo. Mila saking menika reok langkung kathah kasebat reok Ponorogo. Inggih menika kesenian reok ingkang asalipun saking Ponorogo, Jawa Timur. Reok dados salah satunggaling kabudayaan Indonesia ingkang tasih raket sanget kalian mistik ugi ngilmi kebatosan ingkang kiyat. Sedangkan soalnya, kesenian tradisional saka Ponorogo, Jawa Timur yaiku pilihannya jatilan, reok Ponorogo, jaipongan, dagelan. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, jika kita sesuaikan dengan indikator, soal berikut tampaknya sesuai. Namun sebenarnya soal tersebut adalah kurang sesuai. Karena indikator yang diminta, siswa disuruh menjawab pertanyaan dengan kata tanya dari mana, tetapi soalnya menjawab pertanyaan apa. Jadi ini adalah contoh yang kurang sesuai. Seharusnya pertanyaannya yang benar, kesenian tradisional reok Ponorogo asale saka titik-titik. Monggo selanjutnya. Sedangkan untuk kaidah yang kedua, pilihan jawaban harus homogen dan logis. Artinya, pilihan jawaban harus sesuai dengan materi yang sama dan dengan yang dinyatakan pada pokok soal penulis dan penulisannya pun harus setara. Di sini juga saya berikan contoh soal yang salah. Wanti kadapok maca geguritan. Nalika maca geguritan, perangan-perangan sing kudu digatekake yaiku pilihane lafal, B. Intonasi, C. Ekspresi, D. Lafal, intonasi, dan ekspresi. Disinilah letak kesalahannya. Karena
pilihan jawabannya tidak homogen, artinya penulisannya tidak setara. Jadi ada yang pendek dan ada yang panjang. Hal ini akan menimbulkan siswa menebak. Wah, ini soal yang panjang berarti yang benar. Nah, biasanya seperti itu. Ya, lanjut. Kaidah yang ketiga, tiap soal harus memiliki satu jawaban yang benar. Jadi satu soal hanya ada satu kunci jawaban. Berikut ini adalah contoh yang salah juga. Ya, ukara ing ngisor iki kang nggunakake basa ngopo? Di situ ada pilihan jawaban, dua jawaban. Lanjut. Nah, sekarang kaidah penulisan soal bahasa Jawa ditinjau dari segi konstruksinya. Yang pertama, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Artinya, materi yang diukur itu harus jelas, tidak menimbulkan tafsiran yang berbeda atau tafsir beda, dengan maksud satu soal mengandung satu permasalahan untuk setiap indikator, setiap nomor. Sebagai contoh, aku melu bapak ndelok pagelaran wayang kulit ing alun-alun Kutha Pati. Ukara dhuwur basa kramane kira-kira. Nah, ini Bapak Ibu yang menunjukkan kekurangannya yaitu kata kira-kira. Ini menimbulkan siswa bisa memberikan jawaban sesuai dengan apa yang diketahui oleh siswa. Lanjut. Dari segi konstruksi yang kedua, soal dan pilihan jawaban adalah pernyataan yang diperlukan saja. Artinya, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Nah, mari kita simak contoh soal berikut. Setitekno gambar wayang iki. Soalnya, putra Atmajane Raden Werkudara kang aran Raden Gatotkaca iku kasatriyane ing titik-titik. Nah, di sini kita lihat bahwa di dalam soal tersebut sudah disajikan gambar dengan jelas bahwa itu adalah Raden Werkudara. Namun di dalam soal ada kata yang seharusnya tidak perlu ditulis. Namun di situ tetap ditulis, yaitu putra Atmajane. Atmaja itu ya putra. Ya, jadi pilih salah satu saja. Gitu. Lanjut. Kemudian, kaidah yang ketiga dari segi konstruksi, pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Jadi, pada soal jangan sampai ada kata atau frase atau ungkapan yang menunjuk ke arah jawaban yang benar. Setitekno gambar Werkudara iki. Nah, di sini sudah ada gambar Werkudara, seharusnya tidak perlu diberi keterangan nama dari tokoh wayang tersebut. Ini kesalahannya terletaknya di situ, itu tidak boleh. Berikutnya, pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Artinya, pokok soal jangan sampai terdapat dua kata atau lebih yang mengandung arti negatif. Contohnya, waluyo takon marang bapake bab carane gawe wayang. Nah, pertanyaannya tolong diperhatikan. Ukara sing ora bener miturut unggah-ungguhing basa kejaba. Nah, soal ini mengandung dua kata yang mengandung arti negatif, yaitu ora bener lan kejaba. Nah, ini di dalam penulisan soal itu tidak diperkenankan. Selanjutnya, panjang rumusan jawaban, pilihan jawaban harus relatif sama. Ya, tadi sudah saya jelaskan sedikit karena
Jika rumusannya tidak sama panjangnya, maka akan ada kecenderungan siswa memilih jawaban yang paling panjang atau lebih lengkap. Selanjutnya, pilihan jawaban tidak menggunakan semua pilihan jawaban di atas benar atau salah. Jadi di dalam membuat soal, kita tidak boleh memberikan misalnya jawaban yang D, A, B, C, D benar atau A, B, C salah. Itu juga tidak diperkenankan. Lanjut. Kemudian yang ketujuh, pilihan jawaban berbentuk angka atau waktu harus disusun secara urutan besar kecilnya. Jadi boleh dari kecil ke besar atau sebaliknya. Nah, contoh berikut ini adalah contoh yang salah karena penulisan angkanya belum secara urut dari kecil ke besar maupun dari besar ke kecil. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu, gambar, grafik, tabel atau diagram serta sejenisnya yang terdapat pada soal harus bisa menjelaskan soal dan berfungsi. Contoh soal berikut, setitekno gambar iki. Di sini sudah disediakan gambar bencana banjir, orang yang sedang dilanda banjir. Tetapi di dalam soal, nalika gunung iku meledos, nah, berarti kan tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya. Nah, itu artinya bahwa gambar yang ada di situ itu tidak ada fungsinya. Lanjut. Kemudian berikutnya, butir soal sebaiknya tidak tergantung pada jawaban soal berikutnya. Mengapa demikian? Karena jika soal berikutnya, misalnya soal yang kedua itu tergantung dari soal yang pertama, jika anak menjawab pertanyaan yang pertama itu salah, maka yang kedua pun pasti akan salah. Ini akan sangat merugikan anak. Nah, hal ini tidak boleh. Lanjut. Nah, sekarang dari konstruksi dari segi bahasa. Di dalam penulisan soal bahasa Jawa, bahasa yang digunakan harus komunikatif dan menggunakan kaidah bahasa yang baik dan benar. Sebagai contoh, budaya Jawa, samsaya suwe sansaya kedesek lan kasempyok dening budaya manca. Ing jaman saiki akeh para generasi muda kang kelangan jati dirine lan identitas Jawane. Sanajan urip saben dina ing tanah Jawa, sesrawungane wong karo wong-wong Jawa sak lumrahe. Nah, mari kita lihat bersama-sama bahwa soal di situ ada kata yang kurang pas sehingga membuat kalimat tersebut menjadi kurang efektif. Sansaya suwe sansaya. Itu harusnya adalah soyo suwe sansoyo. Itu yang benar ya. Kemudian para generasi muda, paranya dihilangkan. Lanjut. Dari segi bahasa yang berikutnya, soal tidak menggunakan bahasa atau dialek daerah tertentu apabila soal tersebut akan digunakan untuk beberapa daerah atau yang sifatnya nasional. Nah, contoh berikut, yen metu saka omah, bapak kudu nggawe masker. Nah, di sini ada kata nggawe. Nggawe itu adalah dialek dari Surabaya. Nah, padahal yang dimaksud harusnya adalah memakai atau nganggu. Nah, lanjut. Berikutnya, dari segi bahasa yang ketiga, pilihan jawaban tidak mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan makna. Contoh berikut adalah contoh yang salah juga. Di situ sudah disediakan tembang gambuh, kemudian pertanyaannya,
tembang macapat ing dhuwur iku guru gatrane ana titik-titik. Ya, itu harusnya kata larik kita tulis setelah titik 3. Kemudian pilihan jawabnya hanya berupa angka. Nah, baik, sekarang kita akan melihat bagaimana langkah kita dalam membuat soal isian singkat. Soal isian singkat yaitu soal yang menuntut peserta tes untuk memberikan jawaban singkat berupa kata, frase, angka, maupun simbol. Soal isian singkat memiliki keunggulan mencakup lingkup materi yang banyak, kemudian dapat diskor dengan mudah, cepat, dan objektif, dan dapat mengukur semua tingkat kognitif. Sedangkan keterbatasannya, soal isian singkat cenderung mengukur level kemampuan rendah. Adapun kaidah penulisan soal isian singkat, yaitu yang pertama soal harus sesuai indikator bersama dengan pilihan ganda tadi. Ya. Terus soal menggunakan bahasa yang baik dan benar, jawaban harus singkat dan pasti. Soal tidak merupakan kalimat yang dikutip langsung dari buku. Kemudian soal tidak memberi petunjuk ke kunci jawaban, serta bagian kalimat yang harus dilengkapi sebaiknya hanya satu bagian dalam rasio soal dan paling banyak 2 bagian. Sedangkan soal urean. Bentuk soal urean yaitu soal yang jawabannya menuntut siswa untuk mengingat dan mengorganisasikan gagasan-gagasan atau hal-hal yang telah dipelajarinya dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut dalam bentuk urean tertulis. Soal urean ada 2 jenis, yaitu urean objektif dan non-objektif. Soal urean objektif, rumusan soal atau pertanyaan yang menuntut sehimpunan jawaban dengan pengertian atau konsep tertentu, sehingga pensekorannya dapat dilakukan secara objektif. Sedangkan soal urean non-objektif, rumusan soal yang menuntut sehimpunan jawaban berupa pengertian atau konsep yang menuntut pendapat masing-masing siswa sehingga pensekorannya sulit dilakukan secara objektif. Adapun kelebihan dan keterbatasan dari soal urean, yaitu kelebihannya dapat mengukur kemampuan siswa dalam mengorganisasikan pikiran, mengemukakan pendapat, dan mengekspresikan gagasan-gagasan dengan menggunakan kata-kata atau kalimat siswa sendiri. Kemudian penyusunan tes lebih mudah dan faktor menebak jawaban dapat dikurangi. Adapun keterbatasannya, jumlah materi yang ditanyakan sangat terbatas. Kemudian waktu pensekorannya lama dan hanya dapat dilakukan oleh orang yang menguasai bidang studi tersebut. Pensekorannya relatif subjektif dan reliabilitas relatif lebih rendah daripada bentuk soal pilihan ganda. Lanjut. Adapun kaidah penulisan soal urean itu sebagai berikut. Soal yang dibuat harus sesuai dengan indikator yang ada dalam kisi-kisi. Kemudian batasan jawaban atau ruang lingkup yang akan diukur harus jelas. Rumusan soal atau pertanyaan hendaknya menggunakan kata tanya yang menuntut jawaban urean, misalnya mengapa, jelaskan, uraikan, dan sebagainya. Kemudian rumusan kalimat soal hendaknya komunikatif dan hindari kata, istilah, kalimat yang dapat menimbulkan tafsir ganda. Selanjutnya, hal-hal yang menyertai soal seperti tabel, diagram, gambar, dan sejenisnya harus disajikan secara jelas dan berfungsi. Dan seterusnya, ketika kita membuat soal urean, kita juga harus membuat petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. Kemudian butir soal kita lengkapi dengan kunci jawaban.
serta pedoman pensekoran. Pedoman pensekoran merupakan kerangka pemberian skor yang disusun penulis soal yang segera ditulis setelah soal ditulis sebagai arahan untuk melakukan pensekoran. Nah, pedoman pensekoran ini berisi kriteria atau kemungkinan jawaban benar atau kata-kata kunci, serta besar skor untuk setiap kunci. Pedoman penulisan pensekoran untuk uraian objektif, itu tuliskan semua kemungkinan jawaban benar atau kunci jawaban dengan jelas. Setiap kata kunci diberi skor 1. Kata kunci yaitu kata atau kalimat atau bilangan atau pernyataan yang merupakan kunci dari suatu jawaban. Kemudian tuliskan skor maksimum yang merupakan penjumlahan dari kata-kata kunci yang diperlukan. Untuk uraian non-objektif, tuliskan garis-garis besar jawaban atau kriteria jawaban agar dapat dijadikan pegangan guru dalam memberikan skor. Kriteria jawaban ini dibuat sedemikian rupa sehingga pendapat yang berbeda dapat diskor menurut kualitas uraian jawaban. Lalu tetapkan rentang skor untuk tiap garis besar jawaban. Nah, penulisan skor maksimum yang merupakan penjumlahan skor tertinggi dari tiap kriteria. Prosedur pemberian skor uraian objektif, yaitu periksalah jawaban siswa dengan cara mencocokkan pedoman pensekoran. Benar, misalnya benar diberi skor 1, salah diberi skor 0. Nah, untuk tiap soal, lakukan perhitungan skor, kalikan dengan bobot, yaitu dengan rumus, skor perolehan sama dengan skor mentah, dibagi skor maksimum, dikali bobot. Jumlah semua skor perolehan siswa dalam perangkat tes tersebut. Jumlah ini disebut nilai akhir siswa. Prosedur pemberian skor uraian non-objektif, periksalah jawaban siswa satu demi satu untuk nomor butir soal yang sama, kemudian tentukan mutu jawaban siswa dengan memperhatikan rentang skor pada pedoman pensekoran. Lalu untuk tiap butir soal, lakukan perhitungan skor yang dikalikan dengan bobot. Nah, ini sama dengan uraian objektif tadi. Kemudian jumlahkan semua skor perolehan siswa dalam perangkat tes tersebut untuk menentukan nilai akhir siswa. Kemudian tentang bobot soal. Bobot soal adalah angka yang ditetapkan untuk satu butir soal dalam perbandingan dengan butir soal lainnya dalam satu perangkat tes. Nah, penentuan bobot soal didasarkan pada tingkat kerumitan atau kompleksitas jawaban yang dituntut oleh soal. Nah, ini adalah salah satu contoh cara menghitung nilai siswa. Misalnya nomor 1, skor maksimumnya 5, bobotnya 20, skor perolehannya 2, maka cara menilainya 2 dibagi 5 kali 20 sama dengan 8. Soal nomor 2, 10, skor maksimumnya 10, bobotnya 20, skor perolehannya 6, maka penilaiannya adalah 6 dibagi 10 kali 20 sama dengan 12 dan seterusnya. Kemudian skor perolehan tadi kita jumlahkan dan kita sudah mendapatkan nilai akhir siswa. Nah, ini Bapak Ibu saya mencoba membuat kisi-kisi soal serta contoh soal yang menurut saya benar. Menurut saya benar, mungkin menurut Bapak Ibu mungkin ada tambahan atau mungkin ada kritik, monggo nanti silahkan disampaikan saja. Kompetensi dasarnya memahami teks cerita Gatot Kaca Gugur, kemudian materi pokoknya adalah menentukan nilai luhur yang terdapat dalam
teks cerita tentang Gatot Kaca. Indikator soalnya, disajikan teks penggalan cerita Gatot Kaca, siswa dapat mengidentifikasi pesan luhur dari teks tersebut. Kemudian soal yang coba saya sampaikan, Raden Gatotkaca satriya Pringgodani gugur dadi kusumaning bangsa. Labuh negara mbela kautaman anyingkirake tumindak angkara. Ing perang Baratayuda kuwi pamane Gatotkaca kang aran Brajawikalpa lan Brajala Taman uga gugur ing Palagan. Maaf Bapak Ibu, saya itu wong Jawa ning ora njawani, lan maca basa Jawa ya kami sosaldo. Pertanyaannya, paragraf kasebut ing dhuwur menehi tuladha supaya kita kabeh bisa titik-titik. Nah, dari soal ini apakah sudah sesuai dengan kaidah yang saya berikan tadi? Mari kita lihat bersama-sama. Soal harus sesuai dengan indikator. Ya, indikatornya tadi disajikan teks, ini sudah ada teks, kemudian siswa mengidentifikasi pesan luhur. Pertanyaannya, tulodo supaya kita bisa titik-titik. Nah, ini adalah nilai luhurnya yang ada di dalam soal tersebut. Yaitu dadi kusumaning bangsa labuh negara bela kautaman. Selanjutnya Bu Aris, untuk soal isian, ini saya mencoba menyampaikan kompetensi dasarnya memahami teks cerita Gatot Kaca gugur, masih sama dalam kompetensi dasar yang tadi, yang pilihan ganda. Kemudian materinya, cara menanggapi nilai-nilai luhur yang terdapat dalam teks cerita tentang Gatot Kaca dalam ragam krama. Indikator soalnya, disajikan sebuah kalimat penggalan cerita, disajikan sebuah kalimat penggalan cerita Gatot Kaca gugur, siswa dapat mengartikan salah satu kata dalam kalimat tersebut. Saya mencoba menyajikan soal. Ing perang Baratayuda Raden Gatotkaca mungsuh Senopati Kurawa kang aran Adipati Karna. Raden Gatotkaca ngagem tesmak Suryajanta yen diwatek netranya lir Baskara kembar. Ini tadi di dalam indikator kita dituntut untuk mengartikan salah satu kata dalam kalimat. Nah, ini tembung lir Baskara kembar iku tegese titik-titik. Nah, di dalam soal isian. Berikutnya. Soal yang ketiga ini saya mencoba memberikan contoh soal uraian. Masih dalam KD yang sama, memahami teks cerita Gatot Kaca gugur. Materi, cara menanggapi nilai luhur masih sama. Kemudian indikatornya, disajikan deskripsi tentang Gatot Kaca. Siswa dapat menerangkan senjata atau aji-aji Gatot Kaca beserta penjelasannya. Soalnya, Raden Gatotkaca iku satriya Pringgodani, putrane Raden Werkudara karo Dewi Arimbi. Gatotkaca iku satriya ingkang gagah prakosa sekti mandraguna. Pertanyaannya, aranana gaman lan aji-ajine Raden Gatotkaca cacah 3. Lan terangno daya kasektene utawa kasiyate. Ini adalah contoh soal uraian. Di sini juga saya sertakan kunci jawaban. Oh ya, untuk kunci jawaban yang perlu kita ketahui ketika kita memberikan kunci jawaban untuk soal uraian, jangan hanya langsung ditulis kawicaksanan guru atau kebijaksanaan guru. Tetapi kita juga harus memberikan contoh dari jawabannya, kunci jawabannya. Baru kita berikan keterangan kawicaksanan.
Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin kritik, saran maupun tanggapan ataupun usulan akan sangat saya nantikan demi tersempurnanya apa yang saya berikan ini tadi. Dan bila di dalam saya membawakan materi ini ada tutur kata maupun perilaku saya yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan dan waktu sepenuhnya akan saya kembalikan kepada pembawa acara. Matur nuwun, monggo Bu Beata. Baik, terima kasih Bu Eli yang sudah menyampaikan materi tentang kaidah soal bahasa Jawa. Bapak Ibu, saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Ya, jika ada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya ataupun memberikan pendapat dan saran, silakan mengangkat tangan dan mengaktifkan mikrofonnya. Atau dapat juga menulisnya atau mengetikkannya pada kolom chat. Monggo, kami persilahkan. Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan ataupun memberikan pendapat atau memberikan masukan terhadap materi kita pada hari ini, yaitu tentang kaidah penulisan soal bahasa Jawa, dapat menyampaikannya dengan mengangkat tangan dan mengaktifkan mikrofon atau mengetikkannya pada kolom chat. Apakah materinya hari ini sudah jelas atau masih atau ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Monggo kami persilahkan. Apakah sudah oke? Ya. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada yang ingin bertanya ataupun memberikan masukan serta saran, kami mengucapkan terima kasih karena telah mengikuti KKG hari ini dengan baik. Terima kasih kepada Ibu Win dan Bu Eli serta Bapak Ibu yang telah mengikuti materi dan yang telah menyampaikan materi pada KKG kita hari ini. Link presensi kehadiran sudah dikirim melalui chat. Monggo Bapak Ibu untuk mengisi presensi kehadiran dalam bentuk Google Form. Baik, yang terhormat kepada Bapak Muhammad Zainuri, apakah ingin mengatakan sesuatu kepada kami semua, Bapak Ibu guru di Dabin 3? Yeah. Halo. Ya, halo Bapak. Terima kasih. Matur nuwun sanget dumateng kanca kula warga SD Sedabin 3 ingkang sampun sami nderek anyengkuyung wontenipun kelompok kerja guru Sedabin 3 menika milai saking awal ngantos akhiripun nika wau. Kula minangka pengawas namung saged matur nuwun sanget nggih. Mugi-mugi ingkang dipun aturaken dening pemandu pemateri kala wau
saged ditampi dening kanca-kanca sedaya kangge bahan utawi kangge materi kanca-kanca guru sehingga kanca-kanca guru tambah kompetensinipun, tambah pangertosanipun ing pungkasanipun sawekdal kanca-kanca guru maringi pembelajaran dumateng putra-putri nipun sedaya menika kanthi leres saha kanthi manut aturan ingkang sampun pun aturaken pemateri kala wau. Bapak Ibu saha kanca-kanca guru sedaya kepala sekolah ingkang tansah kawula hormati, mendah neo saumpami pemateri kala wau saking awal ngantos akhir selain dalam bentuk soal menika dipun wiwiti saha dipungkasi kalian nggih basa Jawa lah nggih kalian basa Jawa. Mboten kok nglirwakaken bahasa Indonesia mboten. Nanging mbok menawi sak wekdal-wekdal utawi sanes wekdal pas ngisi acara bahasa daerah saya langsung bisa bahasa Jawa saged gladi nggih saged gladi khususipun dumateng nggih kanca-kanca guru awake dhewe nerapaken basa Jawa amargi kita sedaya menika dados tepa tuladaning sesama utawi kanca-kanca guru tepa tuladaning para siswa-siswi. Kula piyambak nggih mboten lancar basa Jawa. Nggih. Kita sedaya ngakoni nek basa Jawa menika nggih Mikrofonnya Pak. Mikrofonipun pecah, Pak. Dipun gesangaken rumiyin, Pak. Oke, wis sudah Pak. sampun? Sampun Pak. Sampun dimidhangetke. Nggih, kula ambali malih, nggih, kula ambali malih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bapak Ibu saha para warga, kanca-kanca kepala sekolah, kanca-kanca guru sedabin tiga. Puji syukur wonten ngasta dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kenikmatan arupi kesehatan dumateng kita sedaya sehingga kita sedaya saged makempal secara virtual wonten ing forum kelompok kerja guru SD Sedabin 3. Bapak Ibu saha warga SD Dabin 3 ingkang wekdal menika nderek KKG. Alhamdulillah Ibu Beta Makulata. saking Kanisius saha Ibu Eli nggih, saha Ibu Eli ingkang sampun menyampaikan materi. Kula acung jempol, Bu. Panjenengan kekalih. Wah, luar biasa ya, luar biasa. Ora nek saka napa niku praupan ora njawani ing jebule ngasta basa Jawa kok ya wah nritil banget. Lancar sanget Ibu nggih. Kula minangka pengawas matur nuwun sanget nggih. Matur nuwun ingkang boten pepindhan dumateng panjenengan kekalih ingkang sampun maringaken materi basa Jawa inggih menika kaidah penyusunan soal basa daerah basa Jawa menika.
kula pitados bilih kanca-kanca guru menika pancen ngelak masalah pangertosan khususipun basa Jawa. Amargi basa Jawa menika ya termasuk super sulit ya. Super sulit utawi ya boleh dikatakan ketoke iku janjane pemanggih kita sedaya janjane bener nanging sak lerese salah. Nah menika kita mboten rumaos menawi kita sedaya menika lepat rumaosipun leres jebule sak sampunipun dipun terangaken pemateri kalau wau dari Bu Beta saha Bu Eli, oh jebule leh kunerapno wingan-winganane iku mau tasih kathah kalepatan. Pramila ingkang pun paringaken kalau wau kula minangka pengawas namung saged pesen dumateng kanca-kanca guru mugia menika dados pengetahuan minangka bekal minangka bahan materi ingkang saged kita angge kegiatan pembelajaran dumateng lare-lare. Sekedar saran masukan dumateng Bu Beta saha Bu Eli mendah neo nggih. Sanes wekdal saumpami kok ngasta materi basa Jawa, ya 80% basa Jawa. Sing 20% niku basa Indonesia. Upami kok ngoten, wah kula sangat acung jempol keempat-empatnya. Mboten kok dilarang ngangge basa Indonesia mboten. Niku ora mendah neo ya. Mendah neo kula malah upami kok ngoten, wah gedek-gedek luar biasa. Kinten-kinten ngoten ingkang saged kula aturaken nyuwun pangapunten mbok menawi anggen kula nderek menika kok malah ngrusoi ya. Mugi-mugi wonten manfaatipun, mugi-mugi saged nambah motivasi kanca-kanca kepala sekolah saha kanca-kanca guru. Saha pangapunten menawi setu-setu winginane kula mboten saged aktif amargi nembe wonten kegiatan PGRI setu wingi kegiatan PGRI terakhir kangge konferensi cabang. Alhamdulillah setu menika sampun rampung sampun libur. Pramila sanajan nggih menika nyambi nggih Bapak Ibu kula saged gabung wonten virtual KKG Dapindika. Sepindah malih nyuwun pangapunten saha wilujeng makarya sanes-sanesipun. Pangapunten saderengipun billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuhun Bapak Zainur SPD MPD kepada Ibu Rika selaku Kepala Sekolah SD Kanisius Pati, mungkin ingin sesuatu. Kami persilahkan dengan hormat. Iya, Bu Beta. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga untuk Pak Jainuri atas saran-saran dan masukan-masukan yang baik kepada kami. Terima kasih juga pada Bapak Ibu Kepala Sekolah, Pak Priyo, dan para guru yang ada di lokasi kerja masing-masing karena masih bertahan sampai terakhir. Perlu Bapak Jainuri ketahui juga bahwasanya kita dalam mendapatkan materi bahasa Jawa itu ada 3 session. Yang pertama yaitu kurikulum, yang kedua materi bahasa Jawa, dan yang terakhir ini adalah kaidah penulisan soal. Untuk KKG pada waktu kurikulum itu kami full 100% pakai bahasa Jawa, Bapak Jainuri. Kemudian Bapak Ibu gurunya juga memakai pakaian adat waktu itu. Nanti bisa saya kirimkan kembali. Kemudian karena ada masukan dari teman-teman guru lainnya bahwasanya ada juga yang malah tidak mengerti atas penyampaian kami. Kemudian untuk yang materi bahasa Jawa kami bikin
separuh-separuh, 75% bahasa Jawa, 25% bahasa Indonesia. Kami juga memakai pakaian adat Pati. Kemudian yang hari ketiga ini memang kami sengaja full 100% bahasa Indonesia. Kami takut nanti Bapak Ibu guru dalam menerima materi ini kurang bisa baik begitu. Dan terima kasih, memang saya suka dengan masukan dari Bapak Jainuri. Begitu dari saya mungkin ya. Terima kasih, sekian. Baik, terima kasih kepada Ibu Rika yang sudah memberikan pendapat atau masukan kepada kita semua. Tadi Pak Jainuri mengatakan bahwa bahasa Jawanya sudah 80%, 20% bahasa Indonesia. Nah, saya pribadi Pak, bahasa Indonesianya 99%, bahasa Jawanya masih 1%. Oh gitu. Iya Pak, karena saya bukan orang Jawa jadi masih proses belajar. Oh nggak apa-apa. Oke Pak. Baiklah Bapak Ibu, kami ingatkan kembali bahwa link presensi sudah kami kirimkan melalui kolom chat. Monggo Bapak Ibu dapat mengisi presensi kehadiran dalam bentuk Google Form. Sekarang saatnya foto bersama. Mohon semuanya menyalakan kamera. Baik, Bapak Ibu, dimohon dengan hormat untuk menyalakan kamera masing-masing. Kita mulai dari slide yang pertama ya. Kepada Ibu Ika Sofiana, mohon untuk mengaktifkan kamera. Oke, 1, 2, 3. Pak Jainuri, peteng Pak, gelap. Bentar. Kok hilang malah? Ya. Ya saya ditinggal dulu nggak apa-apa. Ya, kita ulang ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke slide yang kedua. Satu, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kita dapat melaksanakan pertemuan KKG pada hari Sabtu 27 Maret 2021 dengan materi kaidah penulisan bahasa Jawa. Terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu guru yang telah masih setia mengikuti KKG hari ini sampai akhir. Marilah kita akhiri pertemuan KKG hari ini dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, salam semangat, sampai jumpa. Matur nuwun. Oras, maju aja. Oras, maju aja. Oras. Hanu lating pituturing Rama klawan Ibu andedonga
hanya nyuwun marang Gusti. Tinebihna ing bebendu luput ing virus corona. Mekaten Ibu Bapak, Bu Aris, so rencang-rencang sedaya. Matur nuwun. Terima kasih Pak Bani.